قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهناك فرق بين إنكار المنكر عموما والإنكار على الحاكم. Ini juga, ini faedah muhimmah ini. Ada perbedaan antara mengingkari kemungkaran secara umum dan mengingkari kesalahan yang dilakukan oleh hakim. Fa inkarul munkar wajibun kama taqaddama hatta law amara al-hakim bil munkar. Maka mengingkari kemungkaran itu wajib. Sebagaimana di muqaddimah telah kita sebutkan. Walaupun hakim tersebut memerintahkan kemungkaran, sudah kita sebutkan. Sekiranya, waliyadzubillah, jangan sampai ada di negeri ini pemerintah yang melarang para PNS, para pegawai untuk tidak berhijab, maka jangan ada yang mentaatinya. Jangan ada yang mentaati perintah ini. Wajib bagi kita mengingatkan manusia bahwa memakai hijab adalah kewajiban, menutup aurat adalah kewajiban bagi para wanita. Naam. Wa ammal inkaru 'ala al-hakim fi ghaibatihi fa muharramun. Adapun mengingkari pemerintah dengan cara menggibahi mereka, maka ini muharram. Fa mathalan kata beliau, idza samaha al-hakim bit ta'amul bir riba. Sekiranya pemerintah membolehkan bermuamalah dengan cara riba, bank nasional dan seterusnya, kan gitu kan? Fal wajibu inkarur riba. Maka wajib bagi kita mengingkari riba. Wa bayan annahu muharramun linnas, dan kita jelaskan kepada manusia bahwa ini muharram. Walakin lihat, akan tapi la yajuz an yuqal lil mala inna hadzal hakim fajir li'annahu abaha riba. Enggak boleh kita katakan di depan umum, lihat para pemerintah, ini para pemerintah yang fajir. Kenapa? Karena mereka membolehkan bermuamalah dengan riba. Bukan kayak gini konsep mengingkarinya. Ingkari langsung kemungkaran yang terjadi itu tanpa menyandarkannya kepada mereka, supaya orang-orang enggak melakukannya kan. Kalau orang-orang enggak melakukannya, mereka tutup enggak bank nasional? Tutup insyaallah kalau enggak ada yang mau meminjam ke bank. Karena kalian para rakyat yang menjadi konsumen, yang mau, yang suka. Kalau kalian semua manusia subhanallah, tinggalkan semua misalnya mereka. Jangan ada yang meminjam ke bank. Kira-kira bank buka apa bangkrut? Bangkrut insyaallah, tutup. Tapi masih ada manusia yang mencari Allah, bukannya apa? Bukannya mencuri katanya. Masyarakat yang salah berarti. Maka manusianya berarti yang apa? Diingkari. Yakni orang-orang masyarakat bawah ini disadarkan itu haram, jangan kalian ikuti. Jelas, walaupun apa? Pemerintah misalnya membolehkan muamalah dengan muamalah yang mengandung riba. Wala yajuzu al-inkaru 'ala al-hakim 'alanan amama al-mala' fi ghaibatihi. Nah, enggak boleh kita apa? Kita framing. Jangan di-framing para pemerintah. Masyarakatnya disadarkan ini salah gitu. Jangan kalian lakukan. Adapun pemerintah jangan di-framing bahwa lihat mereka ini menghalalkan riba, membolehkan riba. Ini pemerintah yang bagaimana ini, yang zalim dan seterusnya. Inilah sifat-sifat khawarij, sifat Abdullah ibn Saba. Linahi nabiyina alaihi salatu wasallam nahyan sarihan an dzalik. Kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wasallam melarang itu dengan larangan yang tegas. Wal athar allati sabaqa dzikruha, dan athar yang telah kita sebutkan. Kalian melihat kemungkaran, kata Nabi kan gitu. Wajib kalian ingkari dengan apa? Kalau kita enggak mampu dengan kekuatan, dengan lisan enggak mampu, maka dengan hati. Para sahabat juga menyebutkan wala taghtab imamak, jangan engkau gibahi imammu. Para sahabat yang lain juga mengatakan fa'ti baitah, datangi. Wa in kunta falabud fa bainaka wa bainahu. Kalau memang harus kau nasihati antara dirimu dengan dia, ada banyak muka diumanakan ini. Baik, fa farqun baina inkaril munkar umuman wa baina inkaril 'alal hakim. Maka jelas di sini perbedaan antara mengingkari kemungkaran secara umum dan mengingkari atas pemerintah yang jatuh pada kemungkaran. Waqad bayyana al-'allamah Ibn Baz, Ibn Abdul Aziz Ibn Baz, hadha al-athar bayanan syafian. Lihat nasihat al-Syekh Ibn Baz rahmatullahi ta'ala alaih wa askanahu fasiha jannatih. Faqal, laysa min manhaj salaf at-tashhir bi'uyub al-wulah.
bukanlah manhaj para salafus saleh memviralkan aib-aib para penguasa. Wa dzakara dzalika wa dzikru dzalika 'ala al-manabir, dan menyebutkannya di atas mimbar-mimbar, lianna dzalika yufdi ila al-fawda wa 'adami as-sam'i wa at-ta'a fil ma'ruf, karena itu menggiring, ya kan, memframing sehingga manusia jatuh pada kekacauan dan tidak lagi ada mendengar dan taat pada perkara yang ma'ruf bagi para pemerintah. Bahkan ingin melepaskan, manusia akan melepaskan baiat. Kita nggak akan mengakui lagi itu presiden atau mengaku pemimpin. Disebabkan apa? Lihat nih, digoreng sama para hizbiyin, harakiyin, sururiyin, sabaiyin. Nah, wa yufdi ila al-khawd alladhi yadur wa la yanfa', akan menggiring pada masuk pada perkara yang memberikan mudarat dan tidak memberikan manfaat. Walakin at-tariqah al-muttaba'ah 'inda salaf, akan tetapi metode yang ditempuh oleh para salaf, an-nasihatu fi ma bainahum wa bainas sultan, memberikan nasihat langsung di hadapan sultan, wal kitabah ilaihi, dan memberikan surat kepada mereka, awil ittisal bil ulama, atau menelpon para ulama, alladzina yattasiluna bihi, yang bisa terhubung dan punya akses menuju mereka, hatta yuwajjih ilal khair, sampai diarahkan pada kebaikan. Amma inkarul munkar biduni dzikril fa'il, adapun mengingkari kemungkaran tanpa menyebutkan siapa pelakunya, siapa yang membolehkannya, kan gitu. Fayunkar zina, maka perzinahan diingkari. Wa yunkar khamar diingkari. Wa yunkar ar-riba, begitu juga dengan riba. Min duni dzikri man fa'alahu, tanpa menyebutkan siapa pelakunya atau siapa yang melegalisasinya. Fadzalika wajib, maka itu kewajiban, li'umumil adillah, disebabkan keumuman adillah. Wa yakfi inkar al-ma'asi wat tahdhir minha min ghairi an yuzkar man fa'alaha, la hakiman wala ghair hakim, kata beliau. Maka wajib mentahdzir, mengingatkan dari kemaksiatan, mengingkari kemaksiatan tanpa menyebutkan siapa pelakunya, baik pelakunya itu dari sisi hakim atau selain hakim. Maka wajib diingkari kemungkaran yang terjadi tanpa menyebutkan pelakunya apabila khususnya terjatuh pada para pemerintah. Baik, kita lanjutkan. Ini masih ucapan Syekh bin Baz rahimahullah. Walamma waqa'atil fitnatu fi ahdi Utsman radhiyallahu taala anhu, ketika terjadi fitnah, yakni kerusuhan, huru-hara, pembunuhan, pemberontakan di zaman Utsman, qala ba'dun nasi li Usamah ibn Zaid, maka manusia atau sebagian manusia berkata kepada Usamah bin Zaid, ala tukallim Utsman, tidakkah engkau memberikan nasihat, berbicara kepada Utsman? Faqala innakum tarawna anni la ukallimuh illa usmi'ukum, apakah kalian menganggap aku tidak memberikan nasihat kepadanya kecuali harus menyampaikannya kepada kalian, sampai kalian dengar dulu aku memberikan nasihat kepadanya, yakni secara terang-terangan dulu baru aku dianggap memberikan nasihat, adapun secara sembunyi-sembunyi enggak kalian anggap aku memberikan nasihat. Makanya kata inni ukallimuhu fima baini wa bainahu, aku memberikan nasihat kepadanya langsung antara diriku dengan dirinya, face to face, duna an aftaha amran la uhibbu an akuna awwal man iftatahu. Nah, tanpa membuka pintu perkara, yang membuka pintu mengingkari secara terang-terangan yang akan diikuti orang, dan ini membuat apa? Musibah dan bencana. Makanya Usamah enggak mau. Jelas. Maka cara yang ditempuh oleh Usamah adalah cara yang diajarkan oleh Nabi, sebagaimana yang juga dikatakan oleh Ibnu Abbas, wala taghtab imamak, karena mengingkari kemungkaran hakim secara terang-terangan dalam keadaan menggibahi. Ini dikatakan gibah. Ini bukan nasihat. Jelas. Ya kan? Misalnya dia melakukan kesalahan, baik kesalahan itu berkaitan dengan hukum syar'i atau kesalahan itu berkaitan dengan hak manusia, kemudian diingkari di sosmed atau di majelis-majelis atau di mimbar-mimbar dalam bentuk dan dianggap slogan amar bil ma'ruf nahi anil munkar. Ini menggibahi atau memberikan nasihat sekarang ini? Menggibahi. Jelas, kita aja nggak mau digibahi, apalagi para penguasa yang memiliki hak yang lebih dibandingkan orang lain. Walamma fatahal khawarijul juhal, ketika para khawarij yang bodoh
bab syarr, membuka pintu keburukan. Fi zaman Uthman radhiyallahu taala anhu, ankaru ala Uthman alanan. Khawarij pun mengingkari Uthman secara terang-terangan. Siapa yang memetikkan api mengingkari kemungkaran secara terang-terangan? Siapa yang membagikan risalah-risalah di kota-kota dan berkeliling-keliling? Abdullah ibn Saba. Jelas. Jadi Khawarij itu kena frame oleh Abdullah bin Saba. Ini dimakan oleh isu Abdullah bin Saba. Dia sebenarnya membenci para sahabat, membenci Uthman. Udah kita bacakan risalahnya, wasiatnya. Apa wasiat Abdullah ibn Saba? Inhadu harriku, bangkitlah kalian, bergeraklah. Fabda'u bi ta'ni umaraikum, mulailah dengan mencela para pemerintah kalian, dengan menggibahi mereka, buat hoax, buat apa saja. Gimana cara supaya orang membenci? Ini dulu awalnya nih, bukan langsung mengarahkan pasukan, enggak bisa. Orang kan di brainwash dulu dia, mindsetnya diubah dulu. Dianggap nanti pemerintah sudah kafir, menyelisihi syariat, bahkan tidak wajib ditaati, baru nanti bisa diajak untuk memberontak. Bahkan ini dianggap jihad. Padahal ini apa? Bid'ah. Bahkan kata Nabi, "Fan kharaja ala ummati, man kharaja ala al-imam," kan gitu. Nah, begitu juga hadis yang lain, "Man mata wa lam yara fi unuqihi bai'ah, famata mitatan jahiliyah." Ini bughat Khawarij. Taib. Kemudian kata beliau, "Azumatil fitnah wal qital wal fasad alladhi la yazalu an-nas fi atharihi ila al-yawm." Maka terjadilah fitnah yang besar, pembunuhan, kerusakan, yang dimana manusia senantiasa merasakan efeknya sampai hari sekarang. Hatta hasalatil fitnah baina Ali wa Muawiyah, sampai lanjut. Iya kan? Enggak terputus fitnah itu. Ali pun kena nanti di masanya. Dibunuh siapa? Khawarij. Subhanallah. Wa qutila Uthman wa Ali bi asbabi dzalik. Siapa yang mendapatkan dosanya sampai sekarang? Abdullah ibn Saba. Makanya jangan mau jadi pewaris pemikiran Abdullah bin Saba dengan menggibah para penguasa. Ini subhanallah, ada sebagian sururi yang mengingkari bahwa menggibahi hakim bukan di antara usul ahli sunnah. Ini katanya masalah khilafiyah. Subhanallah, nas dari para sahabat, nas dari Nabi, engkau katakan masalah khilafiyah, aina aqlak? Mana akalmu? Kan gitu. Nas dari Nabi dan para sahabat, wala taghtab imamak, kata Ibn Abbas, ini bukan masalah usul, ini bukan masalah fondasi, katanya. Subhanallah, engkau celisihi salaf dengan mudah. La haula wala quwwata illa billah. Naam. Hatta abghadha al-kathirun minan nas ula amrihim wa qataluhu, sampai manusia membenci pemerintah mereka dan membunuhnya. Wa qad rawa Iyad ibn Ghan, hadis yang kita sebutkan, man arada an yansah lidhi sultan ila akhiri al-hadis. Naam. Sudah kita sebutkan sebagaimana kata Syekh bin Baz bahwa mengingkari kemungkaran secara umum itu wajib. Ya kan? Tanpa menyebutkan perbuatannya. Karena mengingkari, jangankan mengingkari pemerintah deh, langsung kan gitu. Mengingkari orang yang melakukan kemungkaran juga yang bukan pemerintah, itu juga melihat maslahat dan mafsadat. Sebagaimana Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika melewati orang-orang Tatar sedang meminum khamr, maka dikatakan, kenapa enggak engkau ingkari mereka? Keadaan mereka dalam keadaan mabuk, keadaan mereka yang begitu mabuk itu lebih baik dibandingkan apabila mereka sadar, aku ingkari, mereka berhenti dari meminum khamr sehingga membunuhi manusia. Jadi melihat maslahat mafsadat. Nah, mengingkari penguasa dengan cara menggibahi ini maslahat mulghah, bahkan menjelisihi nas dari Nabi dan para sahabat. Jelas. Jadi jangan dianggap ini maslahat mafsadat secara mutlak. Ini maslahat mulghah, bahkan mafsadat rajihah, sebagaimana kata Syekh Saleh Al-Fauzan.